Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lolita Sari. Kali ini kita akan bahas tentang penyusunan kebijakan secara tertulis dari modul pengembangan koleksi. Terima kasih kepada Anda yang telah berkunjung ke channel saya. Kita belajar sama-sama, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka yang mengambil mata kuliah pengembangan koleksi. Minggu lalu kita telah bahas tentang dari modul pertama tentang pengembangan koleksi, apa itu pengembangan koleksi dan sebagainya, dan kemudian membahas tentang pengembangan koleksi di berbagai jenis perpustakaan, dan kemudian membahas tentang kebijakan pengembangan koleksi, bagaimana kebijakan dan sebagainya. Kemudian kita telah bahas juga tentang penyusunan kebijakan secara tertulis. Kemudian sudah dibahas juga tentang kebutuhan informasi pengguna, bagaimana sih, apa sih, dan yang dibutuhkan oleh pengguna terhadap informasi yang diberikan oleh perpustakaan. Kemudian telah dibahas juga tentang kajian pengguna. Nah, ini penting sekali ya, penting untuk mengadakan survei atau penelitian berkenaan apa yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan. Dan kemudian telah dibahas juga tentang anggaran pengembangan koleksi, bagaimana menganggarkan dan sebagainya. Dan bagaimana juga anggaran yang khusus untuk pengembangan koleksi. Dan kali ini kita akan berlanjut pada modul 4, yaitu KB2, yaitu tentang penyusunan kebijakan secara tertulis. Dalam bukunya Laksmi, yang ditulis oleh Laksmi, modul pengembangan koleksi, disebutkan bahwa ada beberapa tahapan penyusunan anggaran secara makro. Kita bicara makro ya, berarti makro itu secara luas. Di sini ada 4 tahapan, yaitu bahwa tahapan pertama itu berkenaan tentang visi dan misi lembaga. Artinya bahwa dalam menganggarkan itu kita harus mengacu kepada visi dan misinya suatu lembaga, ini lembaga perpustakaan. Dan kemudian yang kedua adalah penyusunan tujuan dan strategi pencapaian. Nah, bagaimana sih strategi untuk mencapai suatu pencapaian atau pencapaian ini, bagaimana untuk menggolkan suatu rencana penyusunan rencana judul-judul yang akan dibeli ya, sehingga mencapai untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dan kemudian bagaimana cara penyusunan program dan kemudian penyusunan anggaran. Ini tahapan-tahapan penyusunan anggaran secara makro. Dan Laksmi dalam bukunya modul ini pengembangan koleksi juga menjabarkan tentang lebih merigid lagi dari makro, mungkin sekarang menjadi mikro ya. Ada empat tahapan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama itu tentang kembali lagi yang tadi makro ya, ini menjadi mikro. Bagaimana menerjemahkan atau memahami visi dan misi lembaga induk yang digunakan sebagai landasan utama pembuatan anggaran. Mungkin nanti Anda bisa baca lebih lanjut pemahaman tentang tahapan penyusunan anggaran. Artinya bahwa bagaimana sih cara menerjemahkan, kita harus pahami juga bahwa apa ada visi dan misi dari lembaga induk. Maksudnya lembaga induk misalnya di perguruan tinggi, maka perguruan tinggi, maka universitas dan sebagainya. Misalnya contohnya di sini adalah Anda bisa lihat di modul 4 bahwa di sini misalnya visinya itu menjadi sumber informasi, rekreasi, dan tempat masyarakat belajar sepanjang hayat. Nah, ini visi daripada lembaga induk. Artinya kita harus menerjemahkan ini, bagaimana menerjemahkan visi menjadikan sumber informasi, rekreasi, dan tempat masyarakat belajar sepanjang hayat. Nah, kata kuncinya di sini adalah menjadikan sumber informasi dan tempat masyarakat untuk belajar sepanjang hayat. Artinya di sini apa? Coba. Berarti
ini adalah perpustakaan umum, tidak perpustakaan umum karakteristiknya berarti kan penggunanya adalah tidak memandang usia, ya, tidak memandang pekerjaan dan sebagainya. Artinya perpustakaan dalam menganggarkan anggaran berarti koleksinya adalah luas, umum, tidak khusus, ya, karena dia harus apa ya, memenuhi kebutuhan masyarakatnya, ya. Nih, ketika misalnya visi misinya untuk perpustakaan perguruan tinggi, maka dia harus khusus. Artinya dia perpustakaan itu harus memenuhi anggarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sifat akademikanya dan sebagainya. Nah, itulah cara cara menerjemahkan visi misi lembaga. Jadi artinya dalam tahapan pertama ini dalam penyusunan anggaran kita harus paham dulu apa visi dan misi lembaga kita. Apa visi dan misi perpustakaan kita. Kalau misalnya perguruan tinggi, saya ulangi tadi, kalau misalnya perguruan tinggi, maka visi misinya harus mengacu kepada universitas. Nah, kemudian yang kedua, Laksmi menyebutkan ada analisa SWOT. Apa ini analisa SWOT? SWOT itu singkatan artinya bahwa analisa SWOT ini menganalisis kekuatan dan internal dan eksternal. Nah, dari kekuatan eksternal dan eksternal ini maka kita akan memahami kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pengguna kita. Otomatis kita harus juga ngambil apa ya, mengambil suatu penelitian untuk menganalisis ini. Jadi tidak hanya sekedar kita menganalisis secara pribadi, tetapi kita harus juga mengacu kepada kekuatan kita itu bagaimana dan kemudian kebutuhan pengguna itu seperti apa. Nah, ini perlu pekerjaan khusus atau kegiatan khusus untuk menganalisis SWOT ini. Dan kemudian yang ketiga adalah menetapkan isu pengembangan koleksi yang diuraikan visi, misi, dan analisis SWOT. Ini berkesinambungan ya antara yang tahap kedua dengan tahap ketiga. Ketika misalnya sudah menentukan atau menemukan bahwa kebutuhan dari pengguna adalah suatu koleksi tertentu, dan kemudian harus juga kita tunjang dengan dana atau keuangan yang ada. Dan ini perlu pertimbangan dan sebagainya. Tapi yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam mengembangkan koleksi itu kita harus memahami visi misi dan visi misinya suatu lembaga dan juga menganalisis kebutuhan pengguna berdasarkan kajian dan sebagainya. Dan kemudian yang keempat adalah menentukan strategi. Nah, ini penting ya, strategi ini untuk kita harus melihat juga misalnya dalam mengembangkan suatu koleksi itu, maka strategi yang paling utama adalah menentukan berdasarkan yang paling dibutuhkan itu apa. Nah, ada berbagai usulan-usulan dari misalnya di perguruan tinggi ada berbagai usulan-usulan yang diberikan oleh prodi-prodi atau fakultas-fakultas. Nah, kita ini sebagai pustakawan harus mengatur strateginya, mana yang lebih didulukan, mana yang lebih lebih diprioritaskan dan sebagainya. Nah, ini perlu strategi dan ini perlu dikomunikasikan. Jadi tidak semata-mata perpustakaan itu memutuskan, oh inilah yang akan dipilih, tidak. Jadi harus dikomunikasikan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan tidak menimbulkan suatu kelemahan dalam menentukan penyusunan anggaran. Nah, ini di sini juga butuh skill tertentu untuk penyusunan anggaran bagi pustakawan. Dan kemudian itulah mungkin tahapan-tahapan penyusunannya. Yang pertama adalah menerjemahkan visi misi. Langkah pertama dan menerjemahkan visi misinya lembaga. Setelah kita paham apa visi misi lembaga, maka kita menganalisis SWOT, kelemahan, kekuatan dan sebagainya. Dan kemudian dengan kekuatan, kelemahan dan sebagainya, kita akan menetapkan suatu isu tertentu yang dianalisis secara visi misi sehingga menghasilkan suatu koleksi yang betul-betul yang diprioritaskan yang akan dibeli.
dan kemudian menentukan strategi yang ini ya, yang perlu, strategi, mmm, jitu ya. Strategi itu ketika akan mengadakan suatu, pengadaan koleksi. Karena perlu dipahami bahwa koleksi di sini tidak hanya bersifat print out, tetapi juga bersifat, digital dan sebagainya. Ini perlu pemikiran, pemikiran matang dan komunikasi dan sebagainya, yang perlu dirapatkan dalam suatu pengadaan koleksi. Dan kemudian Laksmi juga menyatakan bahwa ada teknik-teknik penganggaran dalam perpustakaan, itu ada 5. Yang pertama adalah rancangan line item. Apa itu rancangan line item? Nah, teknik ini merupakan teknik penganggaran dengan menghitung jumlah pengeluaran dibagi dan kategori-kategori tertentu. Jadi artinya, adanya anggaran perpustakaan tidak hanya memikirkan pengadaan koleksi saja, tetapi ada juga, eee, perlu memikirkan misalnya, eee, pengolahan dalam koleksi tersebut. Artinya ketika misalnya dibeli, maka kita juga kan harus memikirkan bagaimana diolah. Nah, kita kan harus memikirkan upah untuk mengolah dan sebagainya. Dan kemudian, disebutkan juga, mmm Eee, apa ya, ketika misalnya ada rusak buku itu, maka harus kita pikirkan preservasinya. Artinya ancangan line item ini, perpustakaan itu tidak hanya memikirkan pengadaan buku terbaru saja, tetapi mengantisipasi mengantisipasi, pemeliharaan selanjutnya. Nah, ini yang harus dipikirkan dalam ancangan line item ini. Dan kemudian lamsum. Lamsum ini adalah suatu teknik penganggaran di mana pustakawan bebas menentukan untuk, pengadaan, untuk, pemeliharaan, untuk pengolahan dan sebagainya, bebas dia. Bebas tapi tetap walaupun bebas harus bertanggung jawab. Mmm Kemudian ada teknik selanjutnya adalah formula budget. Nah, formula budget ini biasanya sudah ditentukan berdasarkan budget yang telah ditentukan oleh lembaga. Misalnya lembaga telah menentukan budgetnya 50 juta, ya sudah berarti, perpustakaan harus memikirkan dengan budget 50 juta itu beli apa dan sebagainya. Dan otomatis, jarang sekali ya jika ketika sudah menentukan formula budget ini perpustakaan mengadakan lebih daripada 50 juta yang telah ditetapkan oleh perpustakaan. Kemudian ada namanya performa budget, yaitu, suatu kegiatan yang dihitung dari berbagai biaya ya, dari berbagai biaya, tidak hanya tidak hanya apa, tidak hanya, eee, ti eee, tidak hanya memikirkan pengadaan saja, tetapi harus memikirkan juga, kira-kira untuk pengolahan dan sebagainya. Itu sebenarnya berkaitan juga dengan apa yang dikemukakan dalam ancangan line item, jadi agak bersinambungan ya. Artinya dalam merancang suatu anggaran, perpustakaan itu intinya tidak hanya memikirkan pengadaan koleksi saja, tetapi juga harus memikirkan bagaimana koleksi itu, diolah, bagaimana koleksi itu dipreservasi ketika misalnya mengalami kerusakan. Dan kemudian ada namanya program budgeting. Nah, program budgeting ini sebenarnya adalah, mmm, betul-betul memperhitungkan berapa per rupiahnya, anggaran-anggaran yang akan dikeluarkan. Jadi tidak secara efisien ya, artinya ketika misalnya anggarannya 50 juta, maka apa sih, manfaat dari 50 juta itu dan apa saja yang akan dibeli dan sebagainya.
Dan kemudian ada namanya, PPBS, yaitu Planning Program Budgeting System. Ini merupakan apa ya, perpaduan perpaduan program teknik yang ada di performance budgeting maupun di program budgeting. Artinya bahwa, perpustakaan sudah memiliki planning atau sudah memiliki program dan juga sudah memikirkan sistem budgeting-nya seperti apa yang akan digunakan dalam merancang suatu penganggaran dalam perpustakaan. Dan kemudian, Laksmi juga mengemukakan bahwa anggaran perpustakaan itu dibutuhkan untuk, gaji staf. Ya tadi saya sudah kemukakan bahwa dalam menganggarkan suatu anggaran di perpustakaan tidak hanya melulu memikirkan bagaimana pengadaan koleksi, tetapi, juga ada anggaran-anggaran yang lain di luar pengadaan koleksi. Nah, ini salah satunya adalah, eee, anggaran perpustakaan itu adalah untuk bayar gaji staf, anggaran untuk pengadaan koleksi, anggaran untuk pengolahan, anggaran untuk pembelian alat tulis, anggaran untuk perlengkapan, anggaran untuk pemeliharaan gedung, anggaran untuk, komunikasi. Nah, di sini komunikasi di sini adalah bisa berupa untuk, peningkatan skill daripada pustakawan. Nah, ini masuk anggaran sini. Kemudian biaya umum ini biasanya untuk pemeliharaan ya, pemeliharaan pemeliharaan, eee, sarana-sarana misalnya, pemeliharaan apa namanya, komputer dan sebagainya. Kemudian pengeluaran untuk kontraktor ketika memang, dia bekerja sama dengan vendor. Kemudian anggaran untuk berbagai kegiatan layanan masyarakat. Ini berupa misalnya, mengadakan workshop, mengadakan talk show, mengadakan, promosi-promosi perpustakaan yang berbasis masyarakat, artinya yang berguna untuk masyarakat. Kemudian, yang terakhir adalah, dari mana sih anggaran dana perpustakaan itu, bisa dari lembaga induk, lembaga ini itu misalnya, kalau perguruan tinggi bisa dari anggaran yang telah ditetapkan oleh universitas. Ini biasanya pakai sistem budgeting yang telah diuraikan di atas, kemudian swasembada, artinya swasembada di sini adalah, adanya, mmm, adanya buku-buku yang bisa bisa dijual atau, bekerja sama dengan penerbit ya, bersama dengan penerbit mengadakan suatu suatu penjualan buku dan kemudian bisa, bisa di apa ya, bisa digunakan, dananya untuk pengembangan perpustakaan dan kemudian yang ketiga adalah sumbangan masyarakat. Mungkin itu, nanti Anda bisa lebih lanjut baca di modul 4 tentang tentang bentar, tentang penyusunan kebijakan secara tertulis. Artinya tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran ini betul-betul harus terprogram, betul-betul harus terancang ya, terancang, terprogram, apa-apa aja anggaran yang dibutuhkan oleh perpustakaan, sehingga, dana yang ada di perpustakaan itu bisa secara maksimal digunakan dan juga ya digunakan secara tepat guna. Demikian, kurang lebihnya Anda bisa saya kembalikan lagi, bisa baca kembali modul pengembangan koleksi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.